Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Teman-teman semua sudah tahu belum kalau di dalam proses konseling itu terdapat beberapa keterampilan-keterampilan dasar yang ada di dalamnya yang untuk mendukung proses konseling dan proses konseling itu berjalan dengan lancar. Nah, jadi di sini kelompok saya akan menjelaskan keterampilan-keterampilan dasar di dalam proses konseling tersebut. Nah, baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke pengertian dan definisi dari keterampilan-keterampilan dasar konseling, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu keterampilan dasar konseling. Nah, keterampilan dasar konseling ini sendiri memiliki definisi, yaitu seorang konselor atau guru BK yang di dalam proses konseling tersebut menangkap atau merespon pernyataan yang diberikan oleh seorang konseli atau peserta didik. Lalu seorang konselor atau guru BK ini mengkomunikasikannya kembali dan membicarakannya kembali kepada peserta didik tersebut ataupun kepada konseli tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan attending. Yang pertama, keterampilan attending terkait dengan penerimaan konselor melalui perhatian dan kesiapsiagaan penuh yang diberikan kepada konseli. Terus ada keterampilan ini dilakukan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Tujuan keterampilan ini adalah supaya konseli merasa dapat diterima serta dapat menciptakan konseli merasa nyaman. Terus ada perilaku attending yang baik, antara lain yang pertama, anggukkan kepala, memandangkan itikat yang tulus untuk mendengarkan secara aktif. Yang kedua, ekspresi wajah yang tenang dan menyejukkan, posisi tubuh dekat dengan konseling dan enggak condong ke arah konseling. Yang ketiga, ada gerakan tangan yang luwes. Yang keempat, penggunaan pilihan kata dan intonasi yang tepat yang menunjukkan pada sikap penerimaan. Terus ada greeting, jabat tangan, kontak mata dan pandangan mata, senyuman, anggukan kepala, posisi tubuhnya, posisi dan cara duduk, jarak konselor dengan konseli, sentuhan dan sentuhan konselor. Baik, di sini saya menjelaskan tentang keterampilan membuka percakapan. Yang pertama, membuka percakapan merupakan keterampilan yang digunakan untuk mengajak memulai proses konseling. Yang kedua, konselor mempersilahkan konseling untuk menjelaskan masalah yang ingin dibicarakan. Yang ketiga, keterampilan membuka percakapan ini juga sangat penting dalam membangun hubungan awal dengan konseling. Ada contohnya. Contoh pertanyaannya, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Tampaknya Anda memiliki masalah, apakah saya bisa membantu Anda? Atau enggak, tampaknya ada sesuatu yang mengganggu Anda, apakah ada yang ingin Anda bicarakan? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strukturing. Strukturing adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batas-batas atau pembatasan agar proses konseling tersebut berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Jenis-jenis strukturing ini, yang pertama ada time limit atau pembatasan waktu. Yang kedua ada role limit, terus ada problem limit, terus ada action limit, terus ada topic limit, dan goal limit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keterampilan dasar konseling, yaitu focusing. Nah, di sini tuh keterampilan dasar seorang konselor yang mengarahkan arah pembicaraan dengan seorang konseli ke arah yang lebih terperinci. Focusing ini dapat membantu konseli untuk memusatkan perhatian pada pokok pembicaraannya. Nah, secara umum wawancara dalam konseling ini selalu ada fokus yang membantu seorang konseli ini untuk menyadari bahwa persoalan pokok yang dihadapinya itu adalah misalnya masalah ini, bukan masalah yang lain. Akan tetapi konselor juga harus membantu konseli agar dia menentukan fokus pada masalah apa. Lalu selanjutnya ada keterampilan dasar eksplorasi. Nah, di sini seorang konseli melakukan hal teknik dalam konseling untuk menggali perasaan, pengalaman, pikiran serta potensi klien. Nah, di sini seorang konseli memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan eksplorasi ini agar seorang klien ini dapat leluasa berbicara tanpa rasa takut, aman, tertekan dan tidak terancam. Dilakukannya proses konseling
teknik eksplorasi ini untuk membuat juga klien akan semakin mengerti persoalan apa yang sedang dimilikinya dan potensi yang seperti apa sih yang harus dimilikinya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, eksplorasi ini tuh ada 4 macam, yaitu pertama ada eksplorasi perasaan, eksplorasi pikiran, eksplorasi pengalaman, dan juga eksplorasi potensi. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan keterampilan konseling, yaitu refleksi. Nah, di sini refleksi adalah suatu jenis teknik konseling yang penting di dalam hubungan konseling, yaitu sebagai upaya seorang konselor untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman yang terjadi pada seorang konselor tersebut. Kemudian seorang konselor ini merefleksikannya kembali kepada klien. Hal ini harus dilakukan konselor dikarenakan biasanya itu seorang klien itu tidak menyadari akan perasaan, pikiran, dan pengalaman yang mungkin akan menguntungkan atau merugikannya. Nah, jika seorang konselor ini melakukan teknik refleksi ini kepada klien, kemungkinan seorang klien akan menyadari akan perasaannya, dan mungkin ketika seorang klien ini menyadari akan perasaannya, seorang klien ini akan segera mengubah perilakunya ke arah yang positif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang parafrase. Yang pertama ada parafrase adalah teknik untuk menyatukan kembali esensi atau inti ungkapan konseli dengan teliti mendengarkan pesan utama konseli, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana. Lalu ada tujuan parafrase. Tujuan parafrase yang pertama menyatakan pada konseli bahwa konselor memahami pembicaraannya. Yang kedua membantu konseli yang membutuhkan kesimpulannya. Yang ketiga mendorong konseli untuk mengungkapkan ide atau pemikirannya. Yang keempat lebih menekankan isi pesan dibandingkan afeksi. Selanjutnya ada manfaat parafrase. Manfaat parafrase yang pertama meningkatkan komunikasi, membangunkan hubungan, dan meningkatkan pemahaman diri. Jadi di sini ada parafrase baik dan tidak baik. Parafrase yang baik yang pertama didengarkan secara teliti pesan dasar yang disampaikan oleh konseli. Yang kedua, nyatakan kembali kepada konseli kesimpulan atau ringkasan. Yang ketiga, amatilah apakah konseli memberikan respon yang tegas terhadap parafrase yang diberikan oleh konselor. Lalu selanjutnya ada parafrase yang kurang baik. Yang pertama, mengintrodusir respon yang bersifat analisis atau interpretasi. Yang kedua, memberikan respon terhadap sebagian kecil saja dari pesan yang disampaikan oleh konseli. Yang ketiga, menggunakan kata-kata parafrase atau pras yang sifatnya tidak memadai wawancara. Baik, di sini ada contoh parafrase dalam konseling. Yang pertama, konseli, saya merasa sangat sedih karena putus dari pacar saya. Konselor, Anda merasa sedih karena putus dari pacar Anda. Yang kedua ada konseli, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan hidup saya. Konselor, Anda merasa bingung dan tidak yakin tentang apa masa depan Anda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan konfrontasi. Keterampilan konfrontasi adalah suatu teknik konseling yang menantang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara perkataan dan bahasa badan atau perbuatan. Ide awal dengan ide berikutnya seperti senyum dengan kepedihan dan sebagainya. Lalu ada tekniknya. Yang pertama, mendorong klien mengadakan penelitian diri secara jujur. Yang kedua, meningkatkan potensi klien. Yang ketiga, membawa klien kepada kesadaran adanya diskrepansi, konflik, atau kontradiksi dalam dirinya. Namun, seorang konselor harus melakukan dengan teliti, yaitu dengan cara yang pertama, memberikan komentar khusus terhadap klien yang tidak konsisten dengan cara tepat waktu. Yang kedua, tidak menilai apalagi menyalahkan. Yang ketiga, dan tidak dilakukan dengan perilaku attending dan empati. Contohnya, sebenarnya dia menyakiti saya dengan wajah yang murung, tangan digenggam, dan ekspresi sedih. Konselor, Anda mengatakan bahwa dia tidak menyakiti Anda, tapi mengapa saya melihat wajah Anda begitu sedih? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan menyimpulkan sementara. Keterampilan menyimpulkan sementara adalah suatu kemampuan konselor bersama klien untuk menyampaikan kemajuan hasil pembicaraan, mempertajam atau memperjelas fokus wawancara konseling.
Tujuan keterampilan ini adalah untuk melihat kemajuan wawancara konseling pada setiap tahapnya. Selain itu juga bertujuan untuk menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap, lalu untuk meningkatkan kualitas diskusi, lalu yang terakhir ada mempertajam atau memperjelas fokus pada wawancara konseling. Dalam suatu diskusi dengan klien ini sering banyak butir yang muncul sehingga kadang-kadang menyulitkan klien untuk menarik makna dari sana. Karena itu konselor mampu membuat kesimpulan sementara bersama klien agar mempertajam masalah, meningkatkan kualitas diskusi, maju ke taraf selanjutnya ke arah tujuan, dan menyimpulkan hal-hal yang dibicarakan, dan klien memperoleh kilas balik dari hasil pembicaraan sehingga dia tahu bahwa konseling makin maju. Baik, jadi saya sini akan menjelaskan sedikit tentang keterampilan mengarahkan dalam konseling. Keterampilan mengarahkan dalam konseling ini adalah kemampuan konselor untuk mengajak dan mengarahkan si konseling ini agar si konseling ini berpartisipasi aktif secara penuh dalam proses konseling. Melalui keterampilan ini, konselor juga bisa mengajak klien itu untuk agar klien tersebut dapat melakukan sesuatu, atau konselor ini bisa mengajak untuk mengarahkan klien tersebut melakukan sesuatu seperti itu. Yang selanjutnya itu ada namanya keterampilan memimpin. Keterampilan memimpin ini adalah keterampilan atau kemampuan konselor untuk memimpin dan mengarahkan klien dalam proses konseling. Jadi konselor di sini sebagai pimpinan lah, atau sebagai presiden lah kalau misalkan di suatu negara. Jadi dia yang memimpin proses konseling tersebut, dan juga konselor itu harus mampu memimpin arah pembicaraannya agar nantinya tujuan konseling ini mencapai tujuan konseling yang dibutuhkan oleh si klien tersebut. Jadi keterampilan memimpin ini sangat diperlukan oleh seorang konselor. Di antara keterampilan memimpin itu ada yang namanya keterampilan membuka percakapan, terus ada keterampilan parafrase, identifikasi masalah, konfrontasi, dan membuat ringkasan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya keterampilan memberi nasihat. Keterampilan memberi nasihat ini ialah keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang konselor untuk memberikan saran atau nasihat yang relevan dengan kasus si konseling dan bermanfaat bagi klien dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Di sisi lain, keterampilan memberi nasihat ini juga memang harus ada timbal baliknya antara konselor dan konseling, seperti itu. Nah, yang pertama itu ada clarifying atau menjernihkan, yaitu teknik untuk menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar-samar atau kurang jelas dan juga agak meragukan. Dan dengan tujuannya itu mengundang klien untuk menyatakan pesannya dengan jelas, dengan ungkapan kata-kata yang logis, tegas, dan juga agar itu klien mengulang dan mengilustrasikan perasaannya. Dengan contoh dialog seperti klien yang berkata, perubahan yang terjadi di keluarga saya membuat saya merasa bingung. Saya tidak mengerti siapa yang menjadi pemimpin di rumah itu. Dan konselor dapat berkata, bisakah Anda menjelaskan persoalan pokoknya, misalnya peran ayah, ibu, ataupun saudara-saudara Anda. Nah, lalu yang terakhir itu ada pemberian nasihat. Nah, pemberian nasihat itu sebaiknya dilakukan jika konselor itu jika klien itu memintanya. Karena walaupun demikian, konselor itu tetap harus mempertimbangkan apakah pantas atau tidak dalam memberi nasihat itu kepada konseli. Karena dalam memberi nasihat, konselor itu tetap harus dijaga yang namanya itu tujuan konseling, yaitu kemandirian klien. Dengan contoh respon konselor itu seperti, apakah dalam hal seperti ini saya pantas untuk memberi nasihat kepada Anda? Sebab dalam hal seperti ini saya yakin Anda lebih mengetahuinya daripada saya. Nah, yang terakhir itu ada menyimpulkan. Teknik ini digunakan untuk menyimpulkan hasil dari pembicaraan yang menyangkut dengan bagaimana keadaan perasaan klien saat ini,
terutama mengenai kecemasan, memantapkan rencana klien, pemahaman klien, dan pokok-pokok yang dibicarakan dan selanjutnya pada sesi berikutnya. Nah, jika pandangan masih perlu, maka sebaiknya kita melakukan yang namanya konseling lanjutan.